Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, di video kali ini kembali ya saya buat list saham menarik ya, list saham menarik untuk watchlist tanggal 22 Agustus 2025 ya. Jadi udah 2 hari saya nggak bikin konten karena ya ada keperluan ya teman-teman, ada keperluan jadi pulangnya udah terlalu malam dan nggak sempet lagi bikin konten. Tapi saya selalu screening saham menarik ya, saya selalu screening saham menarik dan saham-saham yang saya informasikan juga harusnya ya cuan itu saya kasih ke teman-teman yang sudah join di YouTube membership. Jadi buat teman-teman yang selalu nungguin konten saya, ayolah join di YouTube membership lah. Nanti di situ tiap pagi pasti saham-saham menarik saya informasikan di postingan khusus untuk membership. Saya juga sharing di channel satu arah Discord ya, yaitu khusus untuk teman-teman yang sudah join di YouTube membership. Jadi seperti biasa disclaimer, kalau saya tidak mengajak beli jual, saham yang saya share di sini adalah saham yang berdasarkan hasil analisa saya menarik. Jadi teman-teman wajib melakukan analisa ulang karena keputusan buy and sell ada di tangan teman-teman masing-masing gitu ya. Tidak ada kepastian saham yang saya rekom naik, tapi yang kemarin ya, yang saya rekom hari ini, yang saya informasikan menarik hari ini, yang arah ada gitu. Bener, nanti coba nanti kita bahas ya. Seperti itu langsung aja di tanggal 22 Agustus saya buat 4 saham yang menurut saya menarik, MDLA, SMAR, Cuan dan juga WIRG. WIRG ini yang sebenarnya resikonya ya semua resikonya tinggi, tapi WIRG ini suka bikin mules ya karena dia crossing. Nanti saya bahas ya. Seperti itu. Dan ya buat teman-teman yang ini saya udah barusan ya naikin 31 menit yang lalu, ini adalah video saham untuk swing trading mingguan ya. Swing trading mingguan di periode tanggal 19 sampai 21. Tapi kalau teman-teman yang jeli, ini videonya saya buat bukannya baru ya, tapi videonya saya buat, teman-teman lihat di sini ya, tanggal 18 Agustus ya, 18 Agustus 2025. Jadi saya bikin kontennya itu dari hari Senin ya. Nah 18 tuh. Jadi saya sharing hanya kepada teman-teman yang sudah join di YouTube membership gitu ya. Dan di video ini ya saya baru share ke umum, dan di video ini saham-saham yang menarik yang saya share itu udah saya informasikan juga di channel khusus swing trade gitu ya. Saya bilang WiFi stop lossnya di 2700 ya. NRG ini saya buka aja satu-satu ya. NRG ya saya buka. Jadi ya mudah-mudahan kalau teman-teman yang buyingnya di hari Senin, ya mudah-mudahan sih cuan ya. Hari Senin tanggal 19 ya. Nah di sini nih. Ya kalau hari ini saya pribadi udah exit NRG, ya mudah-mudahan sih cuan ya gitu. Terus WiFi gimana? WiFi ini agak-agak nyebelin, emang udah nembusin ngenain si stop loss tapi dia balik lagi. Ya menurut saya kalau masih itu ya oke sih sebenarnya ya. Ini foreign udah mulai masuk lagi. Dan satu lagi Elsa ya, cuan 5%. Elsa nih yang bisa saya klaim, saya pamerin lah. Nah ini 19 saya bilang di sini ya. Jadi merah di sini. Nah, di sini masih merah, hari ini naik ya. Jadi kalau misalnya teman-teman anggaplah entry-nya di sini lah ya. Anggaplah entry-nya di sini. Wah, tuh sempat hit di 5%-an. Saya pribadi udah TP ya, gemes karena nggak kuat gitu ya. Saya pikir nggak kuat, dan ini posisinya ada di resist gitu ya. Jadi ya buat saham ini bukan saham baru, jadi udah kalau mau teman-teman baru mau beli, jadi kalau teman-teman baru mau beli gitu ya, udah termasuk terlambat ya nih. Udah termasuk terlambat ya, paling ya teman-teman sesuaikan aja gitu ya, seperti itu. Jadi ya itu. Dan kemarin, nah ini kemarin saya mention saham ya, saham yang saya rekomendasikan ada JAR ya. Ini belum saya buka ya, JAR ya, hari ini sempat naik kenceng, cuman akhirnya dia close di 4,9%, udah kena UMA. Nah, terus ada Asri. Nah ini Asri ya sedikit juga bikin mules ya. Nah tuh akhirnya closingnya 1% minusnya, tapi sempat di bawah merah. Sebenarnya masih oke ya. Data dan juga BWPT dulu ya. Nah kena suspend. Data hari ini arah ya. Jadi seperti itu di hari sebelumnya. Nah ini saya bilang saya belum bisa. Di hari sebelumnya saya mention ASLC dan KBLV. Ini harusnya cuan ya. Kalau Maya nih yang merahnya dalam, SCMA merah juga 2%, 3%, saya lupa. Nanti teman-teman cek aja. Jadi memang saya selalu sharing saham-saham menarik di teman-teman yang sudah join di YouTube membership. Jadi saya share-nya di postingan khusus membership ya. Seperti itu. Dan buat teman-teman yang sudah join, thank you
ya. Wah, saya tutup semua nih. Jadi yang pertama ya MDLA. Kenapa MDLA? Karena saya ngelihat ada secara price action menarik, ada spike volume di sini tanggal 8 ada spike volume, di tanggal 7-nya ya ini direksinya melakukan pembelian. Pembeliannya banyak? Enggak terlalu banyak. Kalau dihitung 0-2 dikurangin cuman 1000-an gitu, tapi ya saya berasumsi dia tahu sesuatu gitu ya. Dia tahu sesuatu dan besokannya sahamnya spike, dan ini sebenarnya saya udah mau bikin untuk swing loh teman-teman. Cuman ini nggak masuk kriteria untuk saya rekom. Makanya kalau teman-teman yang udah join di grup CP saya mungkin belum banyak yang vokal mau nanya-nanya. Sebenarnya saya banyak ya bisa sharing saham-saham menarik gitu. Cuma ya karena ini kan volatilitas likuiditasnya kurang ya, hanya 1 miliar. Jadi kalau saya share di video, dan ya belakangan video saya kalau saya sharing video, upload video satu hari itu bisa 3000 views. Jadi saya khawatir ya kalau retail banyak masuk di MDLA takutnya ada yang terganggu dan justru malah sahamnya diturunin sih gitu ya. Seperti itu, dan ya hari ini ya diganggu sama MG. Nih. Ya. Musuhnya siapa? Musuhnya cuman bursa. Kalau nggak UMA kena UMA ya besok harusnya sih MG nggak buru-buru jualan. Dan ini mudah-mudahan masih bisa kita manfaatin untuk scalping. Kenapa? Karena spek volumenya baru 1 kali ya. Biasanya kalau saham kayak gini tuh ya bisa besokannya itu masih suka ada volatilitas yang mudah-mudahan bisa kita manfaatin untuk kasih cuan gitu ya. Yang kedua ada SMAR. Nah ini Sinarmas, saham yang bergerak di sektor masih hot ya sektornya ya. Nih. CPU, kelapa sawit. Jadi secara price action AZ, ini jelas ya AZ itu bukan retail. Hari ini dia beli gede banget sendirian 5000 lot ya. Dan di sehari sebelumnya masih siapa yang main? Dia. Secara teknikalnya gimana kita lihat, ini udah jelas sih sahamnya cakep ya, uptrend ya kan. Ini kan breakout, volume gede, breakout 2 kali ya, pullback koreksi sehat, di sini support dengan koreksi kecil, lanjut naik, membuat high baru, breakout ya 2 candle udah kenceng. Ya, mungkin dari teman-teman nanya, wah ini udah tinggi banget, nggak berani gitu ya. Apa resikonya udah terlalu tinggi ya? Kalau resikonya udah terlalu tinggi ya better jangan main gitu ya. Kalau saya pribadi justru di saham-saham yang tinggi itu paling suka ya in out karena dia kan volatilitasnya oke. Dan kalau teman-teman lihat dia open nggak langsung kenceng loh. Jadi kalau di watchlist ini naiknya ini ya teman-teman bisa monitor lah. Gitu ya, bisa termonitor kenaikannya gitu ya menurut saya. Ya seperti itu. Dan ya yang terakhir ini ada saham yang ketiga ada Cuan. Nah, ini salah satu saham yang masuk ke MSCI. Kalau saya nggak salah rebalancingnya itu di minggu depan tanggal 26 ya, kalau saya nggak salah hari Selasa ya, 26 kurang lebih seperti itu, tanggal 26 ya. Di saham Cuan ini hari ini ya tanggal 21 foreignnya masuk udah lumayan banyak. Ini menandakan hal yang positif menurut saya. Posisinya kan konsol ya. Ya kalau posisi kayak gini sebenarnya ya jadinya kayak console box gitu ya. Once dia break di sini ya mungkin akan kencang, dan ya kemungkinannya sih di tanggal 26 yang mana itu kurang lebih 2 hari lagi. Jadi kalau misalnya besok dia ada potensi bisa kasih kita cuan gitu ya, maksudnya opennya bagus gitu ya, HK-nya bagus ya, kita bisa pantau-pantau. Dan kalau punya barang di average yang bagus dan posisinya floating profit ya, ada potensi buat kita hold ya saham Cuan sampai di effective date-nya itu tanggal 26. Ya saya sih nggak ngerti gimana cara ngitungnya, berapa potensi dapat inflow-nya dari saham Cuan ya, mungkin banyak dari teman-teman yang udah lebih tahu. Tapi biasanya ya based on history, ketika effective date ya di tanggal rebalancingnya di tanggal 26 kalau saya nggak salah, nanti koreksi ya kalau salah, di tanggal 26 tuh suka ada spike ya. Spike-nya itu biasanya terjadi ya ketika di closing gitu. Tapi bisa jadi ini juga nggak terjadi karena ya di periode sebelumnya sudah ada front runner yang inflow dalam jumlah yang besar gitu ya. Karena ya seperti itulah intinya, seperti itu. Saham Pak PP, saham Cuan kali ini yang oke ya menurut saya seperti itu. Ya kalau dibuka lagi PTRO juga kurang posisinya, tapi mau ada indikasi breakout. Kalau brand gimana? Brand ternyata beberapa hari lalu maksud saya itu analisanya salah ya. Karena ya setelah foreignnya masuk gede saya pikir akan lanjut naik, mungkin target ke sini saya pikir ya, ternyata keesokan harinya di tanggal 15 itu ya foreignnya nggak masuk banyak dan saham brand malah turun 5%.
ya. Ini malah posisi kayak gini kalau mau di buy menurut saya belum wise. Kenapa? Harusnya kalau saya secara teknikal lebih senang kalau udah ada 1 atau 2 candle hijau gitu ya. Seperti itu. Nah, yang keempat ini saham WYRG ya. Waktu itu kita beberapa kali juga trading di sini dan beberapa kali juga udah kasih saya cuan saham WYRG ya. Cuma nggak enaknya di sini adalah ya dia bener-bener apa ya, saya ngeliat tuh kalau bid overnya haki-hakinya tuh cepet banget gitu. Dan ya saya berasumsi itu ya mungkin market makernya gitu. Jadi dia mainnya crossing gitu. Dan pola yang kayak gini tuh sebenarnya untuk di scalpingin ya sebenarnya kalau mentalnya kuat sih oke gitu. Tapi kalau saya pribadi hari ini dapat average lumayan bagus, tapi nggak pede akhirnya cuman BEP. Kalau seandainya saya hold sampai closing, saya floating profit 2 atau 3% ya. Tadi 118 berapa ya, saya lupa. Ya sekitar ya itulah pokoknya ya, karena gocekannya ngeri nih kalau kita lihat chart 1 menitnya nih. Ini buat teman-teman ngelihat aja nih. Nah, sebenarnya ini kan aman ya. Kalau teman-teman dapat 188, wah 188 kan support kan, ternyata di break. Volumenya gede loh. No. Dur. Ya udah kan berarti out kan. Ternyata dibalikin lagi. Ya jadi ya seperti itu, susah tapi ya bisa berpotensi bisa kasih kita cuan ya. Jadi ya besok saya pribadi MDLA ya, SMAR, cuan sama WYRG. Jadi untuk saham swingnya sementara itu ya, kemarin saya sharing ke teman-teman yang udah join di YouTube membership, yang di beberapa minggu sebelumnya tuh ada yang mungkin cut loss di PGO ya, PGO Inco ya, yang mudah-mudahan balik ya di Elsa sama ENRG. Ya mudah-mudahan. Kalau belum nanti ya kita cari lagi ya. Nanti saya kalau misalnya nemu saham bagus saya share sih. Cuman besok kan Jumat ya teman-teman. Biasanya kalau Jumat itu ya marketnya nggak terlalu rame sih harusnya ya. Tapi kita lihat aja besok gimana. Untuk scalping saya ada ini ya, MDLA, SMAR, cuan, dan juga WYRG. Ya mungkin itu aja dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kasih cuan ke teman-teman semua. Buat teman-teman yang mau buat account KB Valburi Sekuritas ya, dapat fasilitas 1 grup sama saya. Nanti saya bikin grup. Ya boleh cek link yang ada di description ya. Kalau mau tanya-tanya boleh ya, di description juga saya kasih WA saya, ada IG saya juga, di situ bisa DM. Ya, itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.